Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Yulan Oki, NIM 2203241. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Malam Prodi D3 Perekan Medis dan Informasi Kesehatan. Baik, saya akan melanjutkan ke materi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin? Sistem endokrin merupakan sistem yang mengatur serta menghasilkan hormon-hormon yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Sistem endokrin pada manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sistem saraf pada manusia. Kedua sistem ini berperan dalam mengontrol dan memadukan satu sama lain. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan hormon-hormon yang mengendalikan produksi hormon di kelenjar pituitari. Hormon-hormon yang dihasilkan memiliki manfaat penting dan menjaga berbagai aspek kesehatan manusia. Jika fungsi hipotalamus mengalami gangguan, maka keseimbangan hormon dalam tubuh secara keseluruhan akan mempengaruhi. Yang kedua, kelenjar pineal. Kelenjar pineal adalah kelenjar di dalam otak yang berfungsi menghasilkan hormon melatonin. Hormon ini berperan untuk menimbulkan kantuk dan mengatur irama tidur alami. Itulah sebabnya jika fungsi kelenjar pineal terganggu, dapat terjadi insomnia atau sulit tidur. Yang ketiga, kelenjar hipofisis atau matter of Gan. Kelenjar hipofisis atau yang biasa dikenal sebagai kelenjar pituitari merupakan kelenjar berukuran kecil di otak yang berperan dalam memproduksi hormon-hormon penting dalam tubuh. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid yang terletak di bawah jagung, berbentuk seperti kupu-kupu dan juga dikenal sebagai kelenjar gondok, bertanggung jawab untuk melepaskan dua hormon utama yaitu tiroidisme atau T3 dan thyroxine atau T4. Yang kelima, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah kelenjar penghasil hormon paratiroid yang berperan penting dalam mengatur kadar kalsium dalam darah. Jika kelenjar ini mengalami gangguan, maka Anda berisiko mengalami berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah gangguan tulang. Yang keenam, timus. Salah satu bagian penting dalam tubuh manusia adalah kelenjar timus. Kelenjar yang berada di belakang tulang dada ini sering disebut sebagai pusat dari ketebalan tubuh karena berfungsi memproduksi sel darah putih yang bekerja melawan pertumbuhan sel yang tidak normal, bakteri, dan lain-lain. Yang ketujuh, kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal merupakan kelenjar terkecil yang berperan dalam memproduksi beberapa jenis hormon di dalam tubuh. Meskipun kecil, kelenjar adrenal memiliki fungsi yang sangat besar sebagai berikut. Fungsi kelenjar adrenal. Yang pertama, mendeteksikan berbagai hormon yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, mengatur kadar kalsium dan keseimbangan cairan tubuh melalui hormon mitrolutioid. Fungsi yang ketiga itu meningkatkan glukosa dalam darah dan mengurangi inflamasi melalui hormon glukotroid. Yang keempat, membantu perkembangan organ seksual dan bentuk ciri seksual melalui hormon kondrotroid. Yang kelima, mengatur denyut jantung, lajur pernapasan, ukuran pupil, tekanan darah, dan beberapa hal lain yang berhubungan dengan saraf simpatis melalui hormon epiferin dan norepinefrin. Yang kedelapan, kelenjar pankreas. Fungsi kelenjar endokrin pada pankreas adalah mengeluarkan hormon yaitu hormon insulin dan hormon glukagon. Kedua hormon ini berperan dalam mengatur kadar gula atau gula dalam darah. Hormon insulin akan meningkat glukosa dari darah untuk dibawa ke berbagai jaringan di dalam tubuh agar bisa digunakan sebagai energi. Yang kesembilan, ovarium. Ovarium yang berukuran sebesar biji kenari ini merupakan bagian dari sistem reproduksi wanita. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur setiap bulan, mulai dari masa pubertas hingga menopause, serta memproduksi hormon estrogen dan progestrogen. Yang ke-10, testis. Testis adalah kedua kelenjar reproduksi pria yang berbentuk oval yang menghasilkan sperma dan hormon.
Fungsi stetis adalah untuk memproduksi sperma dan hormon. Struktur dalam stetis penting untuk produksi dan menyimpan sperma hingga cukup matang untuk diejakulasi. Sekian dan terima kasih penjelasan materi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.